Tapi itu ternyata kalau bagiku bener-bener itu jadi penuntun gitu. Ternyata sampai udah 7 tahun gitu ya sekarang jalan, masih sih keinginan, impian untuk bisa berkontribusi untuk negara, terutama di bidang membuat kebijakan yang lebih baik itu. Kalau kita, apalagi kalau kita ASN ya, menurut aku penting karena ASN itu meskipun tadi ya dia tugas pelayanan, yang dia kerjakan itu kan adalah tugas negara gitu. Ini cerita kita. Kawan-kawan vokal, jumpa lagi kali ini di obrolan yang lebih inspiratif lagi. Semakin inspiratif semakin hari. Kali ini kita ketemu lagi dengan Fiona ini. Fiona mungkin teman-teman lihat di shortnya kita atau di video-video sebelumnya pernah ada, lihat aja searching ya. Salah satunya ini seorang PNS ya sekarang ya. Apa sih sekarang ngomongnya PNS? ASN? ASN. Oh ASN betul ya. Aparatur sipil negara. Ya gitu ya. Pokoknya itulah yang ikut tes. Gitu. Di Kementerian Hukum dan HAM ya kalau itu. Terus sudah kemarin dia baru selesai S2 ya. Waktu itu pengennya kan ini ngambilnya S3, cuman S-nya tinggal 2 di Mas, jadi diambil S2. Oke. Ini nah, kan orang punya stereotip lah ya, gitu kan. Stereotip pertama itu kalau orang PNS itu biasanya atau ASN kerjanya kan rutin gitu ya. Siap menerima arahan lah gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ya kadang-kadang udah sekolah di luar jauh-jauh, udah kemana-mana, udah ini gitu kan. Balik-baliknya nanti ya ngurus dokumen, jadi cuma megang Word sama Excel aja nanti jadinya gitu. Spreadsheet-nya aja gitu. Nah kalau Anda ngerasain nggak kayak gitu? Ada benernya karena kerjaan tuh pasti rutin, tapi tergantung unit dan penempatan. Kan ada ASN yang kerjanya benar-benar pelayanan, misalnya dia terima dokumen diproses, nah itu ya pasti rutin. Dari itu menurut aku lebih challenging ya lingkungannya. Tapi kalau aku itu kan kerjanya di bidang kajian. Jadi meskipun ada kerjaan rutin yang sifatnya tadi yang ngurusin dokumen, bikin laporan segala macam, tetap ada ruang yang dimana kita itu diminta untuk berpikir, menganalisis gitu. Jadi selalu ada ruang yang membuat kita ngerasa, aduh ternyata pengetahuan kita kok udah mentok ya gitu, kayak butuh penyegaran lagi. Nah itu tuh selalu ada ruang itu. Jadi memang aku kebetulan di unit yang lebih memudahkan untuk ada stimulus itu. Jadi itu apa namanya ada dorongan lah ya untuk terus belajar, konteksnya kayak gitu. Waduh ini tapi belajar kayak gitu. Karena kan kamu sendiri kayak tau lah ya latar belakang kamu gimana kan. Terus sekarang udah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Apalagi di keluarga Tionghoa yang punya standar tersendiri katanya gitu kan kayak gitu. Terus ya lingkungan ASN juga ya mungkin berbeda dan harus banyak menyesuaikan juga gitu kan. Harus ini ya, pernah ada, silakan aja cek ya di cerita sebelumnya. Ada ceritanya Fiona soal itu. Tapi gimana caranya supaya tetap bisa belajar kalau Fiona? Sebenarnya balik ke kitanya ya, karena aku masuk jadi ASN itu seperti di cerita video sebelumnya dengan sebuah impian gitu ya kan, pengen berkontribusi meskipun banyak orang bilang klise lah itu ya, tapi itu ternyata kalau bagiku bener-bener itu jadi penuntun gitu. Ternyata sampai udah 7 tahun gitu ya sekarang jalan, masih sih keinginan, impian untuk bisa berkontribusi untuk negara, terutama di bidang membuat kebijakan yang lebih baik itu ternyata nggak menghilang setelah jadi ASN. Ya kan ada yang bilang nanti idealisme luntur. Tapi kalau di kasus saya, entah ya karena apa, saya percaya kan ada support system juga yang baik ya di luar kantor. Si impian itu tuh terus ada. Jadi akhirnya meskipun tadi udah berumah tangga, terus kebetulan juga dapet suami yang juga semangatnya tuh untuk kebijakan juga. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan untuk ayo belajar terus gitu. Jadi memang ada faktor-faktor pendukung lain. Saya pikir kalau cuma di kantor aja mungkin memang bawaannya akan lebih ke ya udahlah yang lain juga biasa-biasa aja kan tetap bisa jalan kan, orang bilangnya gitu. Iya, jadi pasti ada godaan untuk seperti itu. Tapi kalau saya karena ada support system tadi, jadi terdorong untuk terus belajar gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman nggak semua ASN itu nggak mau belajar ya. Banyak kok yang kayak Fiona, banyak. Kita harapin apalagi generasi mudanya sekarang pada rajin-rajin kok sebenarnya. Itu benar kok. Generasi mudanya bagus-bagus. Iya, bagus, apalagi yang udah sempat kemana-mana lah ya, sudah ini pengalaman kerjanya banyak gitu atau pengalamannya. Nah tapi kan itu kan bicara soal ideal dan dorongannya tuh. Nah kalau teknisnya sendiri gimana? Kalau Ana sendiri kan pasti harus sering membaca update kan masih sini, terus harus tahu juga informasi terkini, terus ya bisa juga sedikit agak dalam menganalisis lebih dalam gitu kan. Nah,
Gimana masih caranya? Nah, ini memang ada gap ya ketika belum jadi seorang Rumah tangga. ibu dengan setelah jadi ibu, karena bagaimanapun setelah punya anak itu ada peran yang bertambah. Kalau pas menikah tuh kayaknya transisinya nggak terlalu jauh karena sama Pas, suami sama-sama punya arah yang sama, tapi ketika punya anak itu betul ada peran yang berbeda dan time consuming gitu. Nah, jadi ketika kalau belum berumah tangga itu masih bisa tuh sehari itu pasti baca berita gitu kan, minimal update ada isu apa, atau kalau ada yang menarik cari gitu. Tapi kalau sekarang tuh yang aku agak tertinggal tuh memang di isu yang up to date tuh aku agak tertinggal karena nggak ada waktu untuk selalu baca media. Jadi kadang cuma bergantung ke medsos, dan tau lah ya medsos isinya cerita macam apa gitu. Jadi di hal itu keteteran, tapi harus jadi aku menyadari itu musim ya. Jadi ini musim kan nggak selamanya juga anak akan seperti sekarang. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah terus mencari cara dan membuat prioritas. Sebetulnya aku harus ngejar belajar apa gitu. Sehingga yang jadi prioritas pasti adalah apa yang lagi ditugaskan di kantor. Jadi misalnya biasa di kantor tuh aku dikasih isunya emang yang serem-serem ya, terorisme, narkotika, pokoknya nggak cocok deh sama muka gitu. Iya, kamu biasanya baca gini ya. Pokoknya dengan yang gitu-gitu. Nah, biasanya ada kerja dari kantor tuh, terus gimana? Iya, baru nanti ya pasti searching terutama di kantor bahan gitu, terus nanti sisanya ya dicari kalau memang belum ya setelah pulang. Bahkan sampai sekarang tuh nyari menciptakan waktu, karena dulu saya selalu ada jam baca, tapi ternyata setelah punya anak susah lah ya. Kan nyampe rumah pasti diajak main apa, dan kayaknya kesian juga kan kita ketemu udah bentar kalau bekerja. Akhirnya salah satu yang aku coba itu adalah aku selalu ke kantor naik Transjakarta. Jadi aku dulu pernah cerita momen efektifku ternyata adalah ketika 30 menit naik transportasi publik ke kantor, atau naik transportasi publik apapun lah, karena kan itu kita nggak ngapa-ngapain ya kecuali kalau main handphone. Jadi akhirnya di 20 menit 30 menit itu aku selalu ya tadi efektifkan untuk itu. Nah, saya percaya setiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang efektifnya kayak suami itu misalnya senengnya harus di kafe gitu yang suasananya tuh bukan rumah. Kalau di rumah tuh dia suasananya udah nggak mendukung, nggak pengen belajar lah pokoknya. Nggak pengen belajar. Nah, jadi tiap orang beda. Nah, kalau aku kebetulan udah nemu emang ke Transjakarta kalau di kendaraan umum. Dan karena memang kantornya deket, jadi ya udah maksain aja. Padahal saya aku bisa pakai ojek, aku bisa bawa kendaraan, tapi aku maksain untuk kalau emang bisa naik kendaraan umum. Oh, gitu caranya efektifnya di sana ya. Iya, jadi harus nemu. Itu biasanya dipakai untuk membaca biasanya. Iya, baca. Oke. Lebih ke arah bacaan kantor atau ada hal yang update? Nah, kalau bacaan kantor nggak ada, kan nggak selalu ya analisis dalam itu nggak setiap saat ada. Ya aku punya list bacaan tersendiri. Misalnya kayak kemarin ini kan aku lagi senang belajar penataan regulasi. Jadi kalau di di Kindleku itu ya bukunya pasti ada tentang penataan regulasi gitu. Tapi kan kadang aku udah jadi kalau pembaca tuh udah bukan yang monogami ya. Jadi aku baca berapa buku sekaligus. Bener, itu lebih efektif. Itu lebih efektif. Jadi aku punya berapa list. Kadang-kadang kalau aku lagi otaknya nggak bisa mumet banget, ya aku baca yang lain kayak parenting atau apa. Nah, itu disusun semua di situ. Kamu bacanya banyak kayaknya ya, parenting banyak. Spiritual juga kayaknya gitu ya. Yang lain-lain kepemimpinan. Udah aku dulu nggak suka loh buku-buku motivasi, tapi sekarang aku mulai baca self help gitu. Butuh motivasi soalnya kan bisa belajar lagi ya. Kayaknya gitu. Iya benar. Kamu nggak baca gosip terbaru gitu atau ini? Nggak. Nggak nonton drakor ya? Nggak. Gosip drakor tuh. Jadi kalau di kantor aku sering banget diketawain karena paling nggak tahu nama artis. Sama sekali nggak tahu. Ada kayak teman saya waktu itu kayak kamu juga waktu itu. Karena simply nggak punya waktu dan nggak punya kapasitas lagi di sini untuk mengisi informasi yang mungkin tidak prioritas ya. Tidak prioritas tuh teman-teman, tidak prioritas ya. Ingat kan tiap orang beda-beda ya. Iya, saya butuh prioritas kadang-kadang supaya tetap bisa nyambung sama generasi yang baru. Kadang-kadang harus nonton drakor. Saya ngerasanya kadang nggak bisa masuk ke bercandaan yang lagi ngomongin gosip itu saya nggak bisa nyambung. Tapi ya udahlah. Gitu. Tapi tetap fokus ya, maksudnya tetap bisa ada hal yang dikejar dan emang yang ditargetin ya kalau untuk itu. Ada. Ada tips lain nggak kira-kira buat teman-teman yang di tengah rutinitas kayak gitu
pengen banget nih sebenarnya pengen belajar lagi gitu, tapi kayaknya nggak pernah bisa. Ada lagi nggak kira-kira? Selain nemuin waktu yang spesifik tadi. Nggak ada sih. Cuman itu doang. Mungkin termasuk Support system kali ya. support system ya support system. Ya kayak misalnya mau sekolah lagi gitu, kemudian suami juga mau gitu. Oke. Jadi ya enak ya karena orang terdekat kita sendiri. Kalau Support aku, untuk iya itu. kalau aku lagi males dia yang ngingetin gitu. Oke. Ya itu Oh, suka diingetin berarti soal suka. ini. Ya sebaliknya aku juga suka ngingetin dia. Aku punya teman-teman baik yang juga tahu. Jadi menurut aku itu penting sih punya teman terdekat kita tuh share apa yang kita mau dan mereka mengingatkan. Oke. Tapi masih suka sharing nggak diskusi apa yang dibaca dengan yang ini? Saya dulu punya kebiasaan itu, jadi punya rekan sama-sama baca satu Iya, gitu. iya. Itu juga nih. Masih ada kalau sekarang. Dulu nyoba ngerintis di kantor tapi berat ya. Jadi terus sempat bikin kelompok studi sama justru rekan yang lintas kementerian. Sempat jalan 3 bulan ngomongin itu tuh penataan regulasi. Jadi kita betul tapi itu menunjukkan itu memungkinkan sebetulnya asal ada konsistensi. Dulu kita dan itu teman-teman ASN semua ya? ASN semua dan masih muda-muda. Jadi Sabtu pagi kami lintas Lembaga ya sharing ya, kita baca apa bareng atau ada temen yang mungkin baru dapat pelatihan tentang penataan, terus mereka cerita, terus kita diskusi. Menyenangkan banget, kadang cuma 1,5 jam gitu. Dan memang kebanyakan masih perempuan single kecuali saya. Jadi yang akhirnya sering berhalangan saya. Tapi kalau diteruskan bisa. Nah tapi akhirnya nggak sekarang lagi nggak jalan lah. Jadi akhirnya minimal yang saya lakukan adalah berbagi ke rekan satu ruangan. Oke. Ya. Dulu Ona juga pernah berapa kali sharing apa yang dia baca ke saya gitu. Bagi saya, saya juga makin rumit lagi jadi nggak punya saluran keluar kan. Iya, jadi harus nyari. Itu penting juga ya, karena kita butuh sharing apa yang kita dapetin dan baru di ini ya, jadi menajamkan lagi guys ya seperti itu. Iya, dan yang bagus tuh saya ke teman-teman yang non hukum kadang-kadang kenapa aku kadang suka ke Bang Rizdo karena ada perspektif-perspektif yang sama sekali nggak kebayang kalau di sana ya kalau itu. Iya. Ya. Dan salah satu kan Bang Rizal kan tidak keberatan ya di WA malam-malam panjang gitu. Sebenarnya keberatan sih. Benar. Tapi itu ide yang menarik karena kan kita butuh tetap tajam. Nah, kalau menurut orang sendiri seberapa penting kita tetap tajam dalam berpikir, beranalisis kayak gitu? Kan sebenarnya bisa aja kan hidup survive tanpa harus begitu kan? Kalau kita, apalagi kalau kita ASN ya, menurut aku penting karena ASN itu meskipun tadi ya dia tugas pelayanan, yang dia kerjakan itu kan adalah tugas negara gitu, yang sebetulnya membutuhkan pengembangan, perbaikan supaya lebih efisien, semakin baik. Jadi kalau kita nggak pernah menajamkan cara berpikir kita, nggak akan ada perubahan gitu, akan gitu-gitu aja. Jadi menurut aku tuh krusial, apalagi kalau seperti aku ya yang kerjanya betul di kebijakan. Itu kan kita selalu dikepung dengan berbagai informasi dari media atau kepentingan. Nah kalau kita nggak terbiasa tuh punya bahan sendiri, itu pasti akan selalu kegiring. Akhirnya tadi ya mungkin cuma ikut arahan gitu, atau cuma ikut atau bias membela lembaga aja, atau bias membela masyarakat aja gitu. Padahal kita harus selalu mencari titik tengah gitu. Jadi harus banget apalagi kok ASN. Untuk itu ya teman-teman ASN. Iya. Tapi saya lihat kalau yang muda-muda biasa relatif udah lebih punya wawasan ini dibanding yang lama. Mereka tuh punya banyak idealisme sebetulnya. Cuman biasanya harus mengikuti dulu ritme yang lebih pelan. Dan sebisa mungkin tadi ada support system ya yang bisa mendorong kita teman-teman. Jadi teman-teman silakan pakai rekan belajarnya mungkin atau seperti apa gitu ya. Mungkin pasangan terdekat juga bisa belajar gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol yang lebih seru, bisa sharing, dan terus tadi temuin waktu untuk belajar kayaknya efektif ya. Jadi harus yang sesuai dengan kita, dan cara belajarnya mungkin nggak harus dengan baca langsung, tapi mungkin bisa diskusi habis ketemu ini dan macam-macam lah kan, pembelajarannya beda-beda gitu ya. Tapi ini cerita yang cukup menarik dari Ona, bagaimana dia berusaha untuk tetap tajam. Nggak tahu sih tajam apa enggak ya. Tajam kok, bagus kok dia selama ini kajiannya gitu. Jadi ada hal-hal tertentu gitu kan, dan mungkin karena kerjaannya rutin kali ya dari beberapa. Kalau mungkin teman-teman di dunia aktivisme mungkin kadang-kadang harus update terus ya, tapi belum tentu juga sih ya teman-teman yang lain gitu. Jadi ini jadi tips yang buat semua sebenarnya ya, buat teman-teman yang memang pengen untuk bisa akselerate lagi. Kayak Ona sekarang ada rencana mau kuliah lagi ya? Iya. Oke. Aduh, ini saya jadi makin minder. Harus dong. Oke, thank you Ana udah berbagi sama kita ya gimana kita tetap tips ini, dan mungkin ya mudah-mudahan nanti 30, 40, usia 50 tetap bisa dengan analisis yang kuat, dengan yang tajam buat kita semua. Oke, teman-teman juga boleh share ya tipsnya teman-teman bagaimana cara membangun kebiasaan belajar yang baik di usia setelah
Parubaya setelah menikah, setelah berumah tangga. belum parubaya ya. Ya pokoknya setelah menikah, setelah bekerja dengan rutinitas yang ada, gimana cara kemampuan teman-teman meningkatkan kapasitas belajarnya gitu ya. Banyak caranya yang lain dan mungkin ada prioritas tertentu yang teman-teman lakuin, tapi silakan share di kolom komentar nanti. Jangan lupa untuk saksikan video-video vokal berikutnya. Masih akan ada obrolan-obrolan inspiratif dari orang-orang kayak Ona di sini. Kita akan jumpa di bahasan-bahasan berikutnya. Sampai jumpa semua. Dadah. Dadah.